warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Listiana dengan NIM 3032504. Saya merupakan mahasiswi dari program studi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi di mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Bapak Adib Aunila Fasya MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu peristiwa penting yang ada di Sirah Nabawiyah, yaitu permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang baik. Karena sifat beliau dapat dipercaya, masyarakat memberikan gelar Al-Amin, yang artinya orang terpercaya. Pada saat itu, keadaan masyarakat Arab masih jauh dari nilai-nilai kebaikan. Banyak orang yang menyembah berhala, menjadi perperangan antar suku, meminum keras sudah menjadi kebiasaan, dan hak-hak perempuan sering diabaikan. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW merasa sedih dan prihatin. Beliau sering memikirkan bagaimana cara agar masyarakat bisa kembali pada jalan yang benar. Karena itu, Rasulullah memiliki kebiasaan berkhaulat atau mengasingkan diri di Gua Hira, sebuah gua yang berada di Jabal Nur, sekitar beberapa kilometer dari kota Mekah. Di tempat yang tenang itu, beliau beribadah, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kebiasaan ini dilakukan berulang kali, terutama pada bulan suci Ramadan. Kemudian, ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai 40 tahun, Allah SWT memilih beliau sebagai Rasul terakhir. Pada suatu malam di bulan suci Ramadan yang dikenal sebagai malam turunnya wahyu pertama, Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di Gua Hira. Malaikat Jibril memerintahkan beliau dengan mengatakan Iqra, yang berarti bacalah. Rasulullah menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Perintah tersebut diulang hingga 3 kali. Setelah itu, Malaikat Jibril membacakan 5 ayat pertama surah Al-Alaq, yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang diketahuinya. 5 ayat inilah menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah sangat terkejut dan ketakutan. Beliau segera pulang ke rumah sambil berkata kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah kemudian menyelimuti beliau dan berusaha menenangkan hati Rasulullah. Khadijah tidak sedikit pun meragukan apa yang dialami Rasulullah. Beliau justru memberikan dukungan dan mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang selalu menjaga silaturahmi, membantu orang yang kesusahan, berkata jujur, dan berakhlak mulia. Dukungan dari Khadijah menjadi salah satu bentuk kasih sayang dan kepercayaan sangat besar kepada Rasulullah. Setelah itu, Khadijah mengajak Rasulullah menemui Waraqah bin Naufal, seseorang memahami kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengarkan cerita Rasulullah, Waraqah menjelaskan bahwa malaikat yang datang adalah malaikat Jibril, yaitu malaikat yang juga pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Waraqah juga mengatakan bahwa sesuatu
suatu saat nanti Rasulullah akan menghadapi berbagai ujian ketika menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Peristiwa turunnya wahyu pertama menjadi awal dimulai tugas kenabian Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu beliau menerima wahyu secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus membiasakan diri untuk membaca dan mencari ilmu, karena ilmu merupakan kunci kemajuan. Yang kedua, kita harus memiliki akhlak yang baik seperti Rasulullah, sehingga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ketiga, kita menghadapi kesulitan atau rasa takut. Kita perlu tetap bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir, kita juga belajar pentingnya memiliki keluarga atau sahabat yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun, sebagaimana Khadijah mendampingi Rasulullah. Kesimpulannya, pada permulaan turunnya wahyu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Wahyu pertama juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan, akhlak yang baik, kesabaran, dan keimanan merupakan bekal dalam menjalani kehidupan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang sirah nabawiyah dan menjadi pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.